Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat ya. Bertemu lagi kita sebelum memulai membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang tema 2, yaitu muatan IPS, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kita mulai dari sejarah. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan Sekutu, dan pada tanggal 6 dan 9 Agustus, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang itu dibom oleh Sekutu. Kemudian Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian Sultan Syahrir mendengar kabar itu melalui radio. Kemudian mendesak kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menolak. Kemudian tokoh-tokoh muda akhirnya membawanya ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan diri dari pengaruh Jepang. Perumusan proklamasi. Perumusan proklamasi bertempat di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kemudian yang menyusun teks adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Dan yang ngetik adalah Sayuti Malik. Tokoh dihadiri oleh BM Diah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Kemudian Soekarni mengusulkan yang menandatangani adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian berlangsunglah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tempat Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta di kediaman Soekarno. Waktunya yaitu hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan benderanya dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan yang mengibar bendera adalah Latif, Hendra Diningrat, dan Suhud. Ini adalah gambar ketika Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Makna penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, pengakuan dari negara lain, menaikkan martabat bangsa, berjuang sebagai negara baru, sejarah baru bangsa Indonesia, bukti bahwa Indonesia bangsa yang mandiri, dan yang terakhir landasan untuk bersikap terhadap dunia. Penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, contohnya ketika di lingkungan rumah, berbakti kepada orang tua, melaksanakan kewajiban sebagai anak, hidup rukun dengan sesama anggota keluarga. Ketika di lingkungan sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, dan berteman dengan siapapun, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Dan di lingkungan masyarakat, harus saling toleransi antar umat, menjaga kerukunan dan keamanan, serta saling menghormati dan menghargai. Nah, ada beberapa upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah pertempuran di Semarang. Di Semarang ini berlangsung selama 5 hari karena gugurnya Dr. Karyadi yang ditembak oleh Jepang. Terjadi pada 15 sampai 19 Oktober 1945. Bertempat di samping 5 Tugu Muda. Yang terjadi adalah antara pasukan TKR dan tentara Jepang yang dipimpin oleh Mayor Kido. Kemudian yang kedua, pertempuran 10 November di Surabaya berlangsung selama 3 minggu, 27 Oktober sampai 20 November. Tentara sekutunya dipimpin oleh Brigjen AWS Malabi.
dan tokoh penting adalah di sini adalah Bung Tomo dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pertempuran Ambarawa terjadi di Magelang tanggal 20 Oktober 15 Desember 1945 antar sekutu dan Inggris ya, Nica dan juga Indonesia. Indonesia dipimpin oleh Letkol Isdiman dan Kolonel Sudirman. Sedangkan tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Battle. 4. Pertempuran Medan Area sudah pasti terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945 sampai 1946. Indonesia dipimpin oleh Ahmad Thohir dan tentara sekutu dipimpin oleh T.D. Kelly. Bandung Lautan Api terjadi di Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Toha dan tentara sekutu dipimpin oleh McDonald. Bandung Lautan Api ini adalah kebakaran ya yang terjadi di kota Bandung. Kemudian agresi militer 1 berawal dari Belanda yang mengingkari perundingan Linggarjati. Terjadi pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus. Kemudian, agresi militer 2, Belanda kembali mengingkari perjanjian Renville. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, dalam agresi militer 2 ini, Presiden Insinyur Soekarno ditangkap. Belanda dipimpin oleh Jenderal Simon Hendrik Spot dan Jenderal Meyer. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga dilalui dengan diplomasi. Yang pertama, perundingan Linggarjati terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Isi perjanjiannya adalah sebagai berikut. 2. Perundingan Renville terjadi pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Isi perundingannya adalah sebagai berikut. 3. Perundingan Romroyen terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Isinya adalah sebagai berikut. Kemudian, konferensi meja bundar terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Isi perjanjiannya adalah sebagai berikut. Kemudian, yang terakhir adalah upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat pada masa awal kemerdekaan. Ada 5. Yang pertama, ada kebijakan ORI, yaitu Uang Republik Indonesia. Kemudian ada konferensi ekonomi, pinjaman nasional, badan perancang ekonomi, dan rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.